Jadi bagaimana tuh cara Bapak, kan karena ada keterlambatan bayar pasti dari customer. Itu yang dibilang kan ada deposit, ada saving ya, itu jangan sampai banyak keluar yang nggak perlu gitu. Itu istilahnya dalam keadaan seperti ini jangan terlalu banyak pembiayaan yang tidak perlu, akhirnya jadi di saving gitu. Okay. Welcome back, Winnie Septiana in Respublika Channel. Assalamualaikum Bapak Rizal Bawazir. Wow, guys, luar biasa nih kali ini Winnie sama pengusaha sukses dia, Bapak Rizal, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya sama-sama di Respublika Channel ya Pak. Boleh tahu sedikit tentang Bapak? Ya, boleh. Latar belakangnya Bapak nih pengusaha ya katanya ya Pak? Ya, pengusaha di bidang apa Pak? Ada konsultan, ada IT, ya, ada tour travel juga. Oh wow, banyak sekali ya Pak. Ya tapi di Jakarta. Di Jakarta, iya. Tapi Bapak warga Tangsel? Warga sekarang KTP Jakarta. KTP Jakarta. Ya, Jakarta. Tapi ada pengumuman juga di Tangsel. Iya. Guys, saya agak familiar sama wajah Bapak ini karena dari rumah ini tempat kan di Setu ya Pak. Dari rumah saya di Pamulang saya lihat wajah Bapak gede banget nih Pak di billboard di sebelah kanan tuh di daerah Pamulang. Dengar Bapak mau nyalon bakal calon wali kota Tangerang Selatan ya Pak? Insya Allah ya, Insya Allah. Ada wacana jadi mencalonkan lah gitu. Oh ya. Wali kota Tangsel. Kenapa nih Pak kira-kira kok berniat mau jadi calon wali kota? Niat jadi calon wali kota. Oh itu. Jadi kalau niat wali kota ya karena kita mau lihat nih Tangsel ini kita mau rapihkan lah istilahnya bahasanya seperti apa gitu ya. Jadi dari wacana kami melihat nih, saya melihat ada peluang ya. Tangsel itu termasuk kota yang bagus. Iya. Tapi pertanyaan awal yang sering saya dapat istilahnya, dan saya juga bertanya gitu, Tangsel di mana ya? Tangsel? Di mana Tangsel? Tangsel salah satu kota di Provinsi Banten. Iya, tapi di mana itu Tangsel? Kan gitu ya, istilahnya seperti itu. Itu yang menariknya di situ. Karena kalau kita bicara di mana Tangsel, orang bilang BSD, Serpong, Bintaro. Tapi sebenarnya ibu kota Tangsel itu Ciputat. Iya, betul. Jadi Ciputat. Nah, jadi istilahnya ada beberapa wacana nih, ada kota cantik tapi kita tidak tahu di mana pusat kotanya, gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya mau kita kembangkan gitu ya. Sambil kita melihat mungkin bahasanya ada masalah tenaga kerja atau apa yang kita lihat nih wacananya seperti apa, apakah perlu adanya skill development center atau enggak di dalam membangun posisi kecamatan-kecamatan yang sedikit kurang bergerak gitu ya dibandingin dengan yang di utara ya. Di utara itu di Bintaro, Pondok Aren, Serpong Utara. Iya. Tapi kalau di Ciputat Timur, Pamulang, Setu, nah itu mungkin kalau dikembangkan itu jadi akan merata gitu ya. Pertanyaan tadi awal, di mana Tangsel? Di mana Tangsel? Di mana coba Mbak Winnie? Gitu. Ya memang kalau kebanyakan orang tahu Tangsel ya BSD gitu ya Pak. Jadi karena kalau kita mau masuk ke Bogor misalnya, tahu tuh Bogor ada Plang Bogor gitu ya, kelihatan. Oh itu kota Bogor, oh itu alun-alunnya di situ. Bandung. Kita mau masuk, tahu tuh, itu Bandung tuh. Iya. Tapi kalau Tangsel, jadi kepikirannya seperti misalnya di daerah Ayon lah. Itu orang mikirnya Tangsel itu. Oh enggak. Padahal itu kabupaten. Nah, jadi istilahnya tidak dikurung istilahnya. Kota itu harusnya dikurung bahwa ini loh, saya punya kota namanya kota Tangsel. Nah, dikembangkannya gimana gitu ya?
kalau misalnya yang di sini maju, yang di sini enggak kan nanti jadi kecemburuan, ada kecemburuan. Iya. Kecemburuannya gara-gara apa? Misalnya gara-gara tenaga kerja, gara-gara misalnya lingkungannya, gara-gara ininya. Itu tata kotanya harus dirapikan gitu. Nah, ini yang kita berpikir satu bahwa Tangsel itu termasuk kota yang penerimaannya cukup bagus gitu, cukup bagus. Kalau dikembangkan saya pikir dalam 3 tahun harusnya bisa gitu, bisa ya 3 tahun, nggak perlu harus 5 tahun Untuk menata. untuk yang istilahnya dirapikan 4 kecamatan itu supaya sama dengan 3 kecamatan yang sudah lebih maju gitu. Itu pertimbangannya adalah pertama masalah ikon daripada Tangsel, ya. Yang kedua tenaga kerja, sama normalisasi banjir. Itu harus bareng. Nah, ada Harus bareng. beberapa Kalau- titik di Tangsel yang masih Iya. banjir memang, Jadi Pak. kalau kita bicara tenaga kerja, ya, jangan kita bicara yang lain-lain lagi. Ada misalnya BLK ya, Iya. balai latihan kerja, Iya, jangan. Itu nggak bakal bisa lagi. Kalau kita mau ningkatin tenaga kerja kita supaya dapat perusahaan yang menampung, itu adalah dengan cara skill development center. Skill Development Center. Iya. Itu salah satu program Bapak ya? Iya, jadi skill development center tuh misalnya seperti ini ya. Satu tempat Iya. di mana kita buat satu pelatihan ya, misalnya satu kecamatan itu kan ada kita buat ada 10 skill development center Di satu kecamatan? Iya. Oke. Satu skill development center itu bisa menampung sekitar 150 sampai 200 orang yang bisa dilatih selama 3 bulan. Oke. Bayangin kalau misalnya 1 tahun, artinya sudah 800 atau 1000 orang dalam 1 tahun. Yang sudah terlatih. Satu skill development center. Kalau 10 berarti 8.000. Itu satu kecamatan. Itu nanti akan 1 dilatih tahun. apa aja tuh, Pak? Sebentar, Iya, strukturnya dulu. Iya, oke. Jadi 8.000 itu satu kecamatan. Kalau 7 berarti sudah 50.000. Satu kota. Kota. 1 tahun. Apa yang harus dilatih dan gimana cara nyalurin ini tenaga kerja ini ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Nanti kita ngomong gimana cara nyalurinnya gitu ya. Karena kita pengusaha kita tahu lah cara dapetin Iya. Saya yakin karyawan. saya. Iya. Nah, apa yang dilatih? Apa yang dilatih? Selama 3 bulan tadi. Sekarang yang ada adalah skill development center di beberapa kota kita lihat itu dipegang oleh independen kayak asosiasi atau yayasan. Itu tidak akan bisa berjalan. Jadi harus Dinas. dari APBD. Harus dari APBD, artinya melalui Dinas Ketenagakerjaan. Betul. Karena kalau nggak uangnya dari mana? Iya. Betul? Oke. Uangnya dari mana? Kalau misalnya dari BLK gitu nggak bisa jalan. Jadi harus ada dana dari APBD sehingga konsisten. Apa yang diajarkan selama 3 bulan? Misalnya, Mbak ahli apa? Akuntansi misalnya. Ya. Nah, itu akuntansi nanti diajarkan. Ini akuntansi, ini ada perbengkelan, ini ada yang apa-apa gitu ya di dalam skill development center tadi. Oke. Dan selain keahlian itu juga diajarkan mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab dari orang itu supaya kalau Anda nanti kerja itu tanggung jawab kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak, itu ada ajaran agamanya. Artinya diberikan tanggung jawab jangan sampai mengecewakan keluarga. Ambil prinsip yang paling dasar kata Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Waduh. Setiap kalian adalah pengembala. Setiap kalian adalah pemimpin. Harus tanggung jawab apa yang Anda pimpin. Ya, termasuk Mbak. Tanggung jawab juga kepada anak, kepada adik, kepada keluarga, semua kan seperti itu. Nah,
kalau orang-orang tenaga kerja itu kita latih untuk bertanggung jawab, dia nanti tidak akan malas. Sehingga pengusaha itu nanti pas waktu disalurkan, kita berjanji nih, dari Pemda berjanji kepada pengusaha, ini salurkan 100 orang, saya kasih benefit. Apa benefitnya? Pengusaha kan pasti minta benefit. Pajaknya diturunin dikit misalnya. Gitu kan? Saya kasih penyaluran 100 orang, 200 dengan orang. kualitas yang Ya, baik. baik nih. Yakin nggak mengecewakan? Tidak. Gitu. Kita nggak bisa maksa pengusaha itu, tolong salurkan tenaga kerja saya. Pasti ada timbal baliknya dari pengusaha itu dan jaminan dari pengusaha itu. Jadi, Tapi kan mereka juga pasti punya proses tes internal lagi, Pak. betul. Proses internal ini yang menyebabkan bahwa adanya selentingan yang kita dengar kalau ambil dari karyawan internal daerah, sini quote unquote dianggap kurang memadai. Nah, ini jangan sampai ada bahasa kurang memadai ini. Gimana caranya? Dengan skill development tadi. Gitu, dengan tanggung jawab. Nanti kita kasih jaminan kepada pengusaha itu bahwa ini kualitasnya bagus. Saya yakin gitu. Kalau Anda bekerja ini, pokoknya kita yakinkan, misalnya ada izin-izin apa, kita permudah kalian. Kan seperti itu. Jadi ada timbal balik. Jadi bukan cuma kerja di Tangsel aja, mungkin di daerah lain juga seperti itu. Tapi untuk si skill development center ini khusus warga Tangsel ya, Pak ya? Iya. Itu apakah ada minimal umur? Ya bahasanya sih di atas tamat SMA. lah. Oh, iya. Misalnya perbengkelan. Perbengkelan kan jarang pengusaha yang punya perbengkelan langsung. Kalau misalnya dia bisa perbengkelan, kita bikin bengkelnya. Jadi didanai untuk membuat bengkel-bengkel itu, gitu. Jadi tapi kalau misalnya akuntansi, lalu dia teknik sipil atau komunikasi kan sebenarnya ada pengusaha-pengusaha yang seharusnya bisa mengambil source-nya dari Tangsel. Iya, betul Pak. Kita nggak bisa bilang kepada pengusaha itu, kalau Anda tidak mempekerjakan karyawan Tangsel, Anda nggak boleh berusaha di sini, tidak boleh. Tidak bisa. Jadi harus ada bicara kompensasi. Pengusaha itu juga mau cari untung, dia juga mau ada karyawan yang berkualitas dong. Jangan sampai perusahaannya timbul kejelekan dalam operasionalnya seperti itu. Jadi jaminan atau kompensasi itu kita kumpulin nih pengusaha-pengusaha. Yuk baru bangun bareng-bareng gitu. Ini ada kualitas orang-orang yang bagus. Pasti saya yakin dengan ada skill development center, orang-orang kita ini mau bekerja gitu. Nggak mungkin semua pada nyari kerjaan, gimana, bingung. Kalau kita cuman BLK itu cuman dilatih, habis itu dilepas. Ini benar-benar diarahkan. Ini menarik sih, Pak. Jadi tidak dicarikan memberi kerja, dan itu kita yang cari. Jadi dari Pemda yang nyari. Itu kita sudah diskusi dengan Departemen Tenaga Kerja Pusat, lalu juga SDC Banten, saya punya teman. Itu kalau Anda ingin jalankan ini, Anda harus punya wewenang. Gitu. Kalau tidak punya wewenang, susah. Gitu. Itu salah satu motivasi saya sebenarnya. Kalau mau, ini kan sekarang bahasanya pusing dengan tenaga kerja gitu ya. Cuman ya caranya seperti apa, itu yang sebenarnya harusnya bisa jalan. Itu yang belum di. Iya. Lalu jadi ada 3 yang bareng. Tidak boleh kita bangun ini Tangsel harus bagus, terus ketinggalan nih tenaga kerjanya. Banjir tetap ada. Akhirnya terjadi tidak puas dengan pemerintah. Jadi harus bangun pemerintahan, ada ikonnya. Kita bangun daerah yang masih kurang, tenaga kerja juga jalan. Untuk mengatasi banjir itu tidak ada cara lain. Jangan kita bicara naturalisasi, tapi normalisasi. Karena apa? Sungai-sungai di Tangsel itu terlalu sama mungkin ya dengan daerah yang
tempat lain terlalu dangkal, jadi harus diperdalam. Itu namanya sistem normalisasi. Karena kita sering juga banjir Pak, sebenarnya tuh kiriman dari Bogor. Ya, kiriman dari Bogor itu kalau ada dinormalisasi, didalamkan lagi, itu debit airnya nggak terlalu kencang jadinya, tidak terlalu meluap. Nah ini kan yang banjir ini terjadi adalah karena meluap, karena dia dangkal. Dangkal meluap, akhirnya kemana-mana. Di sini kalau misalnya jalannya naik, kalau jalannya turun kan turun semua airnya. Nah betul, gitu, kayak gitu. banjir. Jadi karena meluap itu semua jadi kena ke perumahan atau. Jadi itu tadi 3 program besar Bapak itu ya? paling besar. Habis itu ya mungkin yang lain-lain seperti untuk perbaikan rumah ibadah apa-apa itu kita punya. Itu menjadi turunan-turunannya ya Pak ya. Baik Pak, saya lebih ke sini, kita kan lagi wabah ya Pak ya. Iya. Kita lagi COVID-19. Apakah Bapak sebagai pengusaha terkena dampaknya? Oh pasti kalau masalah dari pengusaha itu cuman satu, simpen uangnya. Simpan uangnya, baik. Saya mau ke sini sih Pak. Karena tadi kita bicara tenaga kerja ya Pak. Simpen uangnya. Paling orang bilang, waduh susah begini-begini. Pasti semua kita akan bicara kalau namanya pengusaha sulit. Karena apa? Once kita menagih kepada customer gitu ya, customer itu akan bilang tunda. Karena apa? Dia juga ditunda sama customernya. Ini juga ditunda sama customernya. Iya. Jadi kayak lingkaran gitu. Tapi nanti lihat kalau misalnya COVID-19 sudah habis, mungkin akan jalan lagi, semua pada dibayar semua kan gitu ya. Jadi tapi semua sejauh ini full. Bapak ada mem-PHK pegawai Bapak nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Besok THR. Oh iya. Iya, sebentar Besok, lagi ya. Besok. besok. Besok THR ya Pak. Alhamdulillah. Iya, karena kan banyak ya Pak yang sudah di PHK gitu. Saya mau bertanya sama pengusaha langsung nih, mem-PHK pegawainya enggak ya Pak ya? Alhamdulillah enggak. Ya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana tuh cara Bapak? Kan karena ada keterlambatan bayar pasti dari customer. Itu yang dibilang kan ada deposit, ada saving ya. Itu jangan sampai banyak keluar yang nggak perlu gitu. Itu istilahnya dalam keadaan seperti ini jangan terlalu banyak pembiayaan yang tidak perlu. Akhirnya jadi di saving gitu. Kalau misalnya dari sistem pemerintah, mungkin bahasanya yang harus diperhatikan adalah UMKM kan. Iya. UMKM. Iya, usaha. Nah itu kalau bahasa UMKM dan juga dana kompensasi itu harus ada. Kalau bahasa kita bicara pemerintah, Pemda misalnya. Tanpa ada kompensasi kepada rakyat yang membutuhkan sama UMKM, program PSBB nggak bakal jalan. Iya Pak, di Tangsel sekarang masih rame Pak. Tidak bakal makin jalan. rame malah. Ya, karena apa ya? Karena kebutuhan hidup pasti terus berjalan kan. Iya. Yang tadinya tidak berjualan kue akhirnya jadi jualan kue. Iya. Kan gitu ya. Semua orang jadi jualan Pak. Ya, Benar, jadi Pak. istilah mau nggak mau akhirnya jadi jualan yang lebih simple karena di sini tutup, kantornya tutup, tokonya tutup. Kalau kita mau PSBB benar, ya kompensasi harus jangan banyak dipikir. Kalau terlalu banyak mikir nih dananya seperti apa ya seperti ya kurang bisa jalan. Itu aja. Sebenarnya dananya kan harusnya udah ada, tinggal aplikasinya seperti apa. Gitu. Bapak, saya penasaran kenapa sih Bapak tertarik sama Tangsel? Kenapa nggak wilayah lain gitu Pak? Kalau yang seperti saya bilang tadi, Tangsel ini termasuk kota yang dekat dengan Jakarta ya. Iya, daerah penyanggah ya Pak. Dan daerah penyanggah ini yang pertama kayaknya seperti daerah persinggahan. Ya, persinggahan orang mau ke Karawaci, orang mau ke Parung, ya kan, mau ke Bogor. Lewat sini ya. Nah, tapi paling cantik. Paling cantik. Iya, ini paling cantik nih. Jadi istilahnya Tangsel ini kota yang paling cantik dan kaya ya. Kaya ya. Kaya dalam arti penerimaannya ya, penerimaan dari apa namanya? PAD. Pajaknya ya PAD-nya itu termasuk yang paling bagus di bawah Jakarta. Oh gitu. Iya. Itu nah Bapak itu tertarik ya? kalau mau di manage dengan bagus
itu lebih gampang kalau buat jadi satu bahasanya punya wewenang gitu ya. Memanage lebih bagus itu gampang sebenarnya kalau untuk Tangsel. Kalau yang lainnya mungkin kurang PAD-nya bingung juga kan gitu ya istilahnya. Untuk memanage nih akhirnya bingung kan. Kalau ini PAD-nya udah besar ya Pak ya? Iya, Tinggal di manage lebih bisa baik. dilihat di media kan. Oh gitu, insya Allah ya Pak Winnie doakan Bapak lancar ke depannya. Iya. Ya udah. Terakhir Pak, ada harapan untuk masyarakat Tangsel khususnya? Dan Ya pesan dalam keadaan pandemi sekarang, seperti ini Pak. Keadaan sekarang ya mungkin bahasanya bersabar ya, artinya ya kalau keadaan nanti membaik lagi ya kita sama-sama berdoa semua ya. Berdoa jangan putus asa lah istilahnya. Iya. Kalau ada yang bisa di saving lebih baik di saving. Tapi gini Pak, Savingnya sampai kapan? kondisinya kelamaan di rumah memang orang jadi stres Pak. Stres Gitu. ya. Iya, saya Ada juga pesan stres nggak sih? kalau di Gimana kita tetap menjalankan anjuran pemerintah, tapi kita juga nggak stres di rumah gitu Pak? Yang pasti kan kalau anjuran pemerintah artinya suruh kerja di rumah gitu kan. Tapi kalau nggak ada kerjaan kan repot ya. Iya. Ya, itu kan bahasanya jadi mau kerja tapi nggak ada kerjaan, disuruh di rumah aja bosen, kompensasi nggak turun-turun gitu ya. Jadi akhirnya berkeliaran kemana-mana, berusaha semaksimal mungkin untuk ngidupin keluarga. Itu natural istilahnya, sudah tidak bisa umaro itu memaksakan gitu. Pemimpin itu memaksakan warganya kalau warganya tidak diperhatikan, tidak diberikan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya tadi yang saya bilang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tanggung jawab nih. Kalau misalnya dia nggak bisa bertanggung jawab ya udah akhirnya jadi semua melanggar ya. Inginnya melanggar aja. Akhirnya seperti sekarang kita lihat naik terus wabahnya, naik terus gitu. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan seperti prediksi daripada pemerintah pusat di akhir Mei atau di pertengahan Juni. Jadi kurvanya itu kan naik, terus itu stop turun lagi kan gitu ya. Itu menurut ilmuwan lah, saya bukan ilmuwan ya. Tapi kita sama-sama berdoa gitu. Jadi untuk masyarakat Tangsel bersabar aja dulu Sabar ya. aja, Dan tetap berdoa. Berdoa ya. Jadi kalau misalnya tetap mau berusaha ya minimal tidak melanggar apa yang diatur oleh Pemda. Oh ya, protokolnya pakai masker ya Pak ya. Gitu, iya. Hand sanitizer, by the way saya udah nyiapin hand sanitizer Pak, boleh dipakai Pak. Iya betul, kita nggak pakai masker. Masker tuh ada tuh. Maskernya ya nggak apa-apa Pak, supaya jelas omongannya. Terima kasih banyak ya Pak Rizal Bawazir. Iya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan Bapak diberi kelancaran ke depannya. Amin. Baik dulu Pak untuk Respublika Channel bersama Winnie dan Bapak Rizal Bawazir.